relawan dalam organisasi PMI. Ada 3 bahasan yang akan kita sampaikan keterkaitan judul ini. Yang pertama adalah terkait dengan kedudukan atau peran relawan. Yang kedua adalah relawan itu sendiri, dan yang ketiga adalah organisasi PMI. Tapi kemarin keterkaitan dengan organisasi PMI sudah disampaikan oleh Bapak Surahman. Jadi nanti saya tidak akan menyampaikan, tapi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo panjenengan buat peserta silahkan ditanyakan. Yang pertama adalah keterkaitan dengan kedudukan. Sebenarnya kedudukan relawan itu apa sih di PMI? Nah, kedudukan relawan di PMI adalah sebagai ujung tombak, sebagai ujung tombak. Sebagaimana pada ADART juga dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi yang menjadi tolak ukur ataupun sebagai bentuk penyampaian PMI kepada masyarakat yang dapat dilakukan atau melalui rekan-rekan relawan. Di antaranya apa? Yang pertama adalah keterkaitan dengan penyebarluasan nilai-nilai dasar kepalang-merahan atau HPI hukum Prima. Nah, terkait dengan hal tersebut, makanya setiap ada diklat kita menyampaikan terkait dengan hal tersebut supaya apa? Yang pertama adalah tidak lain adalah tujuannya apa? Semua orang agar tahu, masyarakat luas agar tahu apa sih sebenarnya itu palang merah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tanggap bencana atau kesiapsiagaan. Nah, PMI sendiri tidak mungkin dengan stafnya yang sedikit, dapat melaksanakan pelayanan tanggap bencana atau kesiapsiagaan tersebut. Jadi PMI membutuhkan relawan, jadi membutuhkan relawan untuk membantu kegiatan tanggap bencana atau kesiapsiagaan. Contohnya apa dalam tanggap bencana? Yang kemarin baru saja selesai di hari Sabtu kemarin adalah keterkaitan adanya bencana di Kota Semarang, Di Kota Semarang ada bencana banjir, longsor, angin, puting beliung dan sebagainya. Nah, dari PMI kami melibatkan rekan-rekan relawan baik itu di unit perguruan tinggi, unit markas, maupun relawan-relawan lain seperti TSR, Siber, dan sebagainya. Kita gabung, kita bentuk posko. Nah, di situ kita lakukan pelayanan terkait dengan tanggap darurat bencana. Lalu gambarannya apa terkait dengan tanggap bencana? Nah, tanggap bencana di situ banyak hal. Nah, pertama adalah adanya yang namanya assessment. Kemudian ada yang nama distribusi, ada WAS dan sebagainya. Nah, nanti itu akan kita bahas yang lebih lanjut. Kemudian keterkaitan dengan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan itu apa? Kesiapsiagaan adalah hal yang dilakukan sebelum terjadinya adalah tanggap bencana, sebelum melakukan kegiatan bencana. Kesiapsiagaan adalah kita melatih nanti, kemudian kita latih teman-teman pada hal yang lebih lanjut, pada tingkatan yang lebih lanjut nanti dan penugasan nanti di Kota Semarang. Bila mana dan apa yang harus dilakukan dengan kesiapsiagaan itu? Ya berlatih kita ada yang namanya kegiatan posko. Kemudian yang berikutnya adalah adanya pelayanan sosial di masyarakat. Nah, bentuk apa? Promkes, promosi kesehatan. Harapannya teman-teman nanti di masa bahasa kerennya peluh. Nah, ini adalah penyuluh. Nah, bagaimana promkes tentang kepalang merahan sekitar. Kemudian yang PMI apa? Pembinaan generasi muda. Keterkaitan dengan pembinaan generasi muda ini adalah bagian dari. Kemudian apa sih perannya KS? Peran relawan sama juga, memberikan generasi di bawah. Mungkin rekan-rekan KSR nanti dapat memberikan BMR dan sebagainya.
Dan yang jadi kemudian ada satu lagi, yaitu adalah transfusi darah. Nah, tidak menutup kemungkinan rekan-rekan yang jadi relawan itu juga adalah melaksanakan terkait dengan transfusi darah. Lalu bagaimana relawan kok membantu pelayan transfusi darah? Kita kan bukan dari petugas transfusi. Pelayanannya bukan pada transfusinya adalah, tapi pelayanannya pada panjenengan nanti melakukan bagaimana menggait teman-teman, mensosialisasikan terkait dengan donor darah. Nah, pada intinya dari pelayanan PMI yang nanti atau peserta dapat memberikan pelayanan kemanusiaan adalah dicatat. Gitu. Kemudian sekarang kita bahas apa sih yang namanya dengan relawan gitu ya. Kalau tadi adalah peran seorang relawan adalah membantu pelayanan. Kemudian sekarang apa sih sebenarnya relawan itu? Gitu. Nah, isinya pengertian relawan dalam adalah seorang kegiatan kepalang-merahan tertutup maupun tidak sesuai prinsip-prinsip dasar gerakan dan Bulan Sabit Merah Internasional serta di organisasi Palang Merah Indonesia. Artinya teman-teman bergerak, teman-teman yang melakukan kegiatan itu pada prinsipnya adalah ini diorganisasikan oleh Palang Merah Indonesia. Ini yang membedakan dengan relawan-relawan yang lain. Nah, keterkaitan dengan hal tersebut, banyak hal biasanya nanti di lapangan timbul relawan dengan tulisan berbagai macam tulisan, ada yang namanya nanti volunteers, kemudian ada volunteering, kemudian ada volunteer. Nah, sebenarnya maksudnya apa? Nah, teman-teman yang tidak ikut organisasi PMI terkadang tidak tahu maksudnya apa, tapi dengan tulisan yang besar-besar di bagian punggung, kemudian di bagian dadanya, ya, ketika membawa atribut dari organisasinya atau komunitasnya, itu sering menampilkan tulisan-tulisan semacam itu. Padahal tulisan itu adalah berbeda juga maknanya, ya. Yang saya sampaikan barusan ini berkaitan dengan pengertian yang ada tulisannya rekan-rekan di luar, ada yang namanya volunteeris, ada yang namanya volunteer. Nah, itu adalah saya singgung sedikit dengan sejak masa awal peradaban saling menolong, nah, pembelajaran dan masyarakat. Nah, jadi orang punya partisipasi, senang menolong dan sebagainya, itu sudah volunteeris. Jadi tidak harus organisasi, tidak bisa dikatakan hal tersebut. Kemudian dengan volunteering, nah, adalah definisinya adalah dalam gerakan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, nah, adalah kegiatan yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat rentan beserta lingkungannya sesuai dengan prinsip gerakan kita, yaitu gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Dan ini sudah terorganisasi oleh perhimpunan nasional yang diakui, ya. Jadi kalau ada relawan menggunakan tulisan volunteering, tapi dia tidak punya organisasi oleh perhimpunan. Halo? Iya, Pak.
Kok ininya moodnya nganu sendiri nggih tadi? Nggih. Oh. Mungkin sinyalnya nggih, Pak. Oh, sinyalnya. Nggih. Oh, nggih. Saya ulangi lagi nggih, keterkaitan dengan voluntary nggih. Jadi definisinya adalah sebuah kegiatan yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat rentan beserta lingkungannya sesuai dengan prinsip gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Kemudian terorganisasi oleh himpunan nasional yang diakui. Jadi kalau ada teman-teman di lapangan, hanya komunitas yang kumpul ada 5 orang, 10 orang, atau 20 orang, kemudian dia menuliskan kata-kata di punggungnya, di kaosnya, atau di dadanya adalah volunteering, sebenarnya mereka bukan. Karena mereka dalam definisi ini tidak terorganisasi oleh perhimpunan nasional. Dia hanya mungkin komunitas berapa orang gitu aja. Kemudian yang berikutnya terkait dengan volunteer. Nah, volunteer sendiri ini adalah pengertiannya adalah relawan dalam lingkungan organisasi PMI, adalah seorang yang melaksanakan kegiatan kepalang merahan baik secara tetap maupun tidak tetap sesuai dengan prinsip gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Nah, dilakukan secara sukarela tanpa ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan materi maupun finansial, tanpa adanya tekanan sosial, ekonomi maupun politik. Nah, jadi begitu juga dengan teman-teman. Ya, dengan teman-teman, bila mana ada teman-teman yang menggunakan tulisan volunteer, kemudian kok berafiliasi atau mengarah pada individu seseorang ataupun partai ataupun golongan, sebenarnya dalam konteks ini mereka tidak dikatakan volunteer karena di situ mereka adanya tekanan baik itu secara apa nih? Secara kedekatan maupun tekanan politik yang dapat menguntungkan pada individu seseorang ataupun pada organisasi politik tersebut. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan pada pengertian tersebut, mereka juga bukan seorang volunteer. Jadi yang benar-benar volunteer yang bagaimana? Mereka yang memang benar-benar melaksanakan kegiatan untuk kebaikan orang banyak, untuk orang-orang yang rentan, kemudian tanpa ada tekanan sosial, tanpa ada tekanan ekonomi maupun politik, dan mereka tidak berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan materi maupun finansial. Sebenarnya itu adalah definisi sesungguhnya dari volunteer. Kemudian saya lanjutkan. Nah, lalu keanggotaan di PMI, ya, relawan di PMI itu terdiri dari apa aja? Nah, ini Mbak dan Mas. Yang pertama adalah anggota remaja atau anggota PMR, ya, Palang Merah Remaja. Di situ ada PMR Mula, itu di tingkat sekolah dasar. Kemudian ada PMR Madya, itu setingkat SLTA, dan ada PMR Wira di tingkat SLTA. Yang tadi Madya adalah SLTP. Kemudian ada anggota biasa atau KSR dan TSR. Nah, kalau anggota biasa ini, kalau KSR itu bisa berada pada unit markas dan juga pada unit perguruan tinggi. Kemudian kalau TSR itu berada pada unit markas. Nah, bedanya apa tentang KSR dan TSR? Kalau KSR itu terbatas dengan usia, di mana usianya itu adalah 18 sampai 35 tahun dalam undang-undangnya, tapi kalau TSR itu usia 18 sampai dengan tidak terhingga. Lalu perbedaan apa lagi? Kalau KSR itu punya kurikulum yang harus dipenuhi, ya. Di antaranya adalah 120 jam yang harus diikuti, itu baru bisa dikatakan sebagai anggota KSR, tapi TSR cukup dengan orientasi. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah anggota luar biasa. Anggota luar biasa itu siapa? Warga negara asing atau bukan warga negara Indonesia yang berjasa kepada PMI.
Kemudian ada anggota kehormatan. Anggota kehormatan itu siapa? Warga negara Indonesia yang diangkat dengan surat keputusan pengurus pusat berdasarkan jasa-jasanya kepada PMI. Nah, ini relawan-relawan di PMI. Jadi ada Palang Merah Indonesia, Korps Sukarela, Tenaga Sukarela, nah, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Nah, ini tambahan lagi, siapa sih Siaga Bencana Berbasis Masyarakat? Nah, atau SIBAT. Ini adalah komponen ya dari relawan yang ada di tingkat paling mendasar, yaitu pada masyarakat biasanya adalah berada pada kelurahan. Itu adalah potensi-potensi di kelurahan yang peduli terhadap lingkungannya. Kemudian kita didik tentang kesiapsiagaan bencana, kemudian kita didik tentang pertolongan, kita didik tentang hal-hal terkait dengan bencana, ancaman apa yang ada pada lingkungannya. Nah, itu nanti sebagai apa? Sebagai ujung tombak kita ketika kita melakukan kegiatan pada masyarakat tersebut. Karena apa? Yang mengetahui potensi terjadinya suatu hal adalah di lingkungan itu adalah orang yang ada di situ. Dan ketika kita melakukan kegiatan dengan melibatkan potensi masyarakat yang ada, itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Termasuk ketika kita di tempat-tempat bencana dan sebagainya, kalau kita yang ngomong kepada masyarakat, biasanya masyarakat sekitar itu akan kurang menerima kita. Tapi kalau yang mengatur kemudian yang menyampaikan terkait suatu hal itu adalah dari rekannya sendiri atau dari masyarakat tersebut, dengan kita dampingi biasanya akan lebih mudah. Nah, kemudian proses rekrutmen, ini ada rekrutmen anggota relawan. Ini anggota PMI tadi ada 4. Ini anggota remaja, anggota biasa, anggota kehormatan, anggota luar biasa. Kemudian ini anggota remaja, ini ada PMR. PMR mulai itu di usia 10 sampai dengan 12 tahun. Kemudian PMR Mandia itu SLTP atau SMP itu 12 sampai 15 tahun. Kemudian PMR Wira itu usia 15 tahun sampai dengan 17 tahun. Nah, ini masih taraf pembinaan karakter. Jadi pelatihan yang kita berikan adalah taraf pembinaan karakter. Kemudian pada anggota biasa atau relawan, nah, di sini ada yang namanya KSR, itu usia 18 sampai 35 tahun. Nah, ini ada materi. Di sini adalah yang kita sampaikan terkait dengan materi dasar sebagai anggota relawan, yaitu ada 120 jam yang harus ditempuh. Kemudian ada materi keterkaitan dengan spesialisasi. Nah, apa aja spesialisasi di sini? Nah, itu ada pertolongan pertama, ya. Kemudian ada tentang WhatsApp, kemudian ada tentang manajemen logistik dan sebagainya. Nah, ini akan kita berikan bila mana teman-teman dari rekan relawan sudah mendapatkan dasarnya terlebih dahulu, kemudian aktif dalam kegiatan di Palang Merah. Kemudian ada TSR. Nah, TSR ini usianya di 18 tahun sampai dengan tak terhingga. Di sini sudah tidak lagi pada hal ini, tapi dia sudah pada pelayanan karena mereka sudah punya spesialisasi, keterampilan baik ataupun skill. Ini siapa yang masuk dalam semacam di TSR ini? Di TSR ini ada dari basicnya dokter, ada basicnya dari lawyer, ada basicnya dari macam-macam. Bahkan pegawai atau tukang kayu atau apapun ada di sini. Nah, sifatnya ketika nanti dalam kegiatan atau dalam pelayanan, sifatnya dia sudah sebagai manajemen. Jadi sudah bisa mengatur teman-temannya yang lain juga. Nah, ini sekarang kita lebih spesifik kenalan dengan yang namanya KSR. Kalau tadi masih gambaran secara menyeluruh tentang relawan, sekarang kita lebih fokus pada relawan, yaitu pada
KSR atau Korps Sukarela. Korps Sukarela adalah kesatuan di dalam perhimpunan PMI yang merupakan wadah kegiatan atau wadah pengabdian bagi anggota biasa PMI yang menyatakan diri dan memenuhi syarat menjadi anggota KSR PMI. Ya. Jadi kalau teman-teman tidak memenuhi syarat, baik itu dari pelatihannya dan sebagainya sesuai yang ditentukan, berarti dia bukan seorang korps sukarela walaupun dia melaksanakan atau mengikuti kegiatan bareng-bareng dengan kita. Korps sukarela, nah ini regu kelompok dan unit dapat terbentuk pada, jadi korps sukarela itu bisa dikatakan dalam bentuk regu kelompok atau unit. Ya, jadi tergantung dari bahasanya. Kalau di tempat kita namanya adalah unit, ya. Kalau di Semarang terkenal dengan unit. Nah, di mana aja itu? Ini ada di lingkungan markas, yaitu unit markas, kemudian ada di lingkungan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Kemudian yang ketiga ada di lingkungan satuan kerja. Nah, jadi KSR itu bisa dibentuk juga pada instansi-instansi atau bisa juga dibentuk pada perusahaan. Nah, apakah ini pernah terjadi di Semarang? Juga pernah terjadi. Jadi dulu sebelum KSR terbentuk banyak pada perguruan tinggi, di setiap kecamatan dulu, bukan di setiap kecamatan, di beberapa kecamatan juga terbentuk adanya Korps Sukarela unit kecamatan. Kemudian lingkungan pada masyarakat umum. Apakah boleh membentuk? Boleh juga. Ya, jadi ketika nanti dengan perkembangannya kondisi banyak bencana dan sebagainya, kemudian masyarakat berkenan atau berkeinginan untuk mendirikan unit Korps Sukarela dalam masyarakat atau mungkin dalam tingkat kelurahan, itu diperkenankan. Nah, sekarang syarat menjadi anggota KSR itu apa? Nah, ini dia adalah warga negara yang sedang berdomisili di Indonesia. Kemudian syarat berikutnya adalah ini, berusia. Kemudian yang ketiga adalah minimal SLTP. Ya. Jadi kalau teman-teman unit masyarakat atau dari unit instansi itu tidak harus dengan pendidikan strata 1, tidak harus dengan pendidikan SLTA, tapi dengan berpendidikan minimal SLTP. Kemudian yang keempat, pendidikan dan pelatihan tugas ke Palang-Merahan secara tertib dan mentaati peraturan yang Nah, kemudian alur rekrutmen relawan PMI. Nah, jadi ini yang kebutuhan, ya. Itu yang terjadi di tingkat unit markas itu ada biasa kebutuhan. Tapi kalau di perguruan tinggi karena UKM biasa tahun atau setiap bukan perekrutan karena sifatnya. Kemudian adanya sosialisasi dan kebutuhan, kita butuh itu KSR atau TSR. Kemudian setelah itu kita tentukan berapa jumlah yang kita butuhkan. Kemudian kita lakukan sosialisasi dan publikasi, ya, baik itu lewat media cetak maupun media online. Kemudian setelah publikasi adanya pendaftaran. Nah, dari setelah pendaftaran kita seleksi, ya, kita seleksi. Setelah seleksi kemudian ada orientasi. Setelah ada orientasi baru ada pengumuman
hasil. Nah, dengan semacam apa harapan adalah kita dapat memilih keunggulan MI dibanding dengan relawan. Keunggulannya apa? Nah, keunggulan dengan dan sebagainya adalah relawan PMI itu yang kenapa kok bisa dibilang dari yang ada. Ketika suatu bencana, ketika terjadi suatu bencana, relawan tanpa melakukan sebuah kegiatan ada pun simpati terhadap masyarakat. Sebagai contoh, ketika terjadi bencana ke lokasi, kemudian melakukan sesuatu dengan ditutup dan sebagainya. Bahkan tidak jika dia ke lokasi bencana membantu jadi masyarakat atau beberapa organisasi di tempat bencana tersebut. Ketika terjadi bencana, teman-teman sudah mendirikan dapur umum, sudah menghimpun terkait dengan barang-barang, logistik dan sebagainya. Kemudian ada relawan dari salah satu komunitas atau apa datang, dia tidak membawa bekal sama sekali. Kemudian dia datang di situ 2-3 hari. Nah, kebutuhannya dia diperoleh dari mana? Dari posko tersebut. Akhirnya apa? Seharusnya barang-barang tersebut dapat digunakan untuk orang lain, untuk masyarakat yang terkena dampak, tapi digunakan oleh relawan tersebut. Kemudian keunggulan yang kedua dan peran relawan adalah kegiatannya dapat digabungkan dengan aktivitas harian. Nah, contohnya apa ini? Nah, contohnya adalah ketika nanti Mbak atau Mas ada pengabdian di masyarakat, ya, yang kemudian tidak membutuhkan waktu banyak. Contohnya adalah panjenengan bisa melakukan di situ ketika nanti pengabdian masyarakat mungkin kerja bakti bersama, kemudian sambil kerja bakti panjenengan dapat mensosialisasikan terkait dengan promkes dan sebagainya. Kemudian relawan membawa beragam keahlian dan spesialisasi. Nah, harapannya dengan proses seleksi, dengan proses orientasi dan proses pelatihan, relawan-relawan di PMI berbeda dengan relawan lain, yaitu keterkaitan dengan keahlian dan spesialisasi. Keahlian dalam bidang apa? Pertolongan pertama. Nah, belum tentu di tempat lain, relawan lain mendapatkan materi tentang pertolongan pertama. Tapi di tempat PMI dengan beberapa jam, 32 jam atau apa, nah itu sudah mendapatkan tentang pertolongan pertama. Kemudian tentang berikutnya adalah bagaimana manajemen terkait dengan logistik. Relawan-relawan pada bingung ketika terjadi bencana. Barang-barang kumpul tidak di-manage. Nah, kemudian barang-barang terkait dengan yang harus diberikan terlebih dahulu dicampur. Kemudian barang makanan dicampur dengan hygiene kits dan sebagainya. Nah, tapi dengan adanya orientasi, kemudian adanya seleksi, kemudian adanya pelatihan, diharapkan relawan PMI dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah efektif secara finansial. Nah, efektif secara finansial.
Maksudnya efektif secara finansial bagaimana ya? Nah, dengan berkaca pada kegiatan-kegiatan pada saat bencana terjadi, harapannya setelah adanya pelatihan, spesialisasi dan sebagainya, teman-teman di lapangan dapat melakukan improve bagaimana cara penanggulangan, cara penanganan dan sebagainya sehingga tidak harus semuanya dinilai dengan ukuran beli barang, pengadaan barang dan sebagainya. Sehingga yang terjadi kalau semacam itu harus pengadaan dan sebagainya itu akan memakan waktu yang lama, tidak ada efektivitas, dan yang kedua adalah secara finansial akan mengeluarkan banyak pengeluaran. Tapi setelah adanya pelatihan, setelah adanya seleksi orientasi, dan diharapkan adalah relawan-relawan PMI dapat melakukan kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada di situ, persediaan yang ada di situ, tanpa harus tergantung adanya pembiayaan yang lebih banyak. Kemudian relawan itu mandiri. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan di pertama tadi, harapannya adalah tidak ada ketergantungan. Jadi dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana spesifikasinya, sebagai pelaku pertolongan pertama ya pertolongan pertama, sebagai watsan ya watsan, sebagai manajemen posko ya manajemen posko, dan punya bekal tidak harus bertopang pada kehidupan kita nanti di lapangan dengan orang-orang yang sudah ada di situ. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, pembekalan atau kegiatan keterampilan sukarela. Nah ini. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah pengenalan terkait dengan palang merah, ya. Dan kondisi selain palang merah juga terkait dengan organisasi secara detail terkait dengan Korps Sukarela. Kemudian adanya pelatihan dasar 120 jam. Kemudian ada pelatihan spesialisasi. Kemudian yang terakhir adalah adanya pelatihan-pelatihan pendukung. Nah, ini gambar alur pelatihan pada Korps Sukarela. Nah, ketika masih calon anggota, hasil dari seleksi atau perekrutan masuk sebagai calon anggota. Nah, kemudian dalam masa calon anggota ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah diklat dasar. Nah, kemudian ada pelantikan atau sertifikasi setelah selesai diklat dasarnya. Kemudian ada pelatihan tambahan, kemudian ada penugasan. Nah, dalam tugas dan tanggung jawab adalah menjadi pengurus unit KSR atau perguruan tinggi atau instansi atau lembaga. Nah, jadi pada masa atau pada fase sebagai calon anggota ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unit. Nah, kemudian setelah itu maka turun pada setelah menjadi anggota KSR masuk pada fase yang kedua, yaitu adanya diklat spesialisasi. Kemudian setelah diklat spesialisasi diadakan namanya sertifikasi. Kemudian ada penugasan-penugasan. Nah, pada fase ini atau sebagai anggota ini sudah menjadi tanggung jawab dari PMI cabang, PMI daerah, pusat, atau kalau itu di pimpinan perusahaan, itu menjadi tanggung jawab di pimpinan perusahaan. Jadi nanti rekan-rekan peserta yang sudah lulus sebagai KSR mau bergabung atau mengikuti diklat spesialisasi, baik itu nanti PP, Wacan, manajemen posko dan sebagainya, itu adalah menjadi tanggung jawab kami di PMI cabang kota. Jadi nanti biasanya kita akan umumkan, ya, nanti yang berkenan siapa rekan-rekan yang mau mengikuti diklat spesialisasi tersebut. Kemudian terkait tersebut adanya sertifikasi nanti kita uruskan juga. Panjenengan mau mengikuti atau terkait dengan portofolio, tapi yang menyiapkan adalah dari panjenengan. Kemudian adanya penugasan. Bidang spesialisasi. Nah ini nih, apa sih spesialisasi dari
rekan-rekan KSR. Nah, yang pertama adalah pertolongan pertama, ya. Kemudian nanti ada perawatan keluarga, kemudian ada kesehatan remaja, ya. Bandwidth low ya Mbak ya, kayaknya. Kemudian ada kesehatan remaja itu atau pendidikan remaja sebaya. Kemudian ada psikologi support program. Nah, ini untuk PSP ini masih didominasi oleh rekan-rekan TSR ya, kebanyakan adalah dari rekan-rekan TSR memang dari psikologi. Tidak menutup kemungkinan nanti dari teman-teman atau rekan-rekan dari PGSD dapat juga masuk dalam PSP ini. Kemudian ada Restoring Family Link atau RFL, itu adalah pemulihan keluarga yang hilang, ya. Itu pernah terjadi juga beberapa tahun yang lalu. Itu anak dari seorang tukang pemecah batu, kalau nggak salah di daerah Salatiga atau di daerah Karanganyar itu. Anaknya kecil dibawa oleh orang di Belanda kalau tidak salah, kemudian setelah besar anaknya itu mau mencari orang tuanya di Jawa. Nah, akhirnya dapat ditemukan dengan bantuan rekan-rekan di RFL ini. Jadi bagaimana caranya? Nah, nanti akan ada materi terkait dengan Restoring Family Link. Kemudian Water and Sanitation atau WAS, kemudian ada asesmen dapur umum, kemudian ada logistik dan distribusi. Nah, ada komunikasi kehumasan, ada pengungsian shelter, ada manajemen bencana, koordinasi dengan PB. Kemudian potensi lainnya yang dapat menunjang pelayanan PMI, pengaturan tentang kebijakan tersebut akan diatur oleh PM Pusat, bidang pelayanan, bidang penguatan koordinasi, dan Pusdiklat PMI. Jadi banyak bidang spesialisasi yang nanti kalau rekan-rekan berminat, nah ini ada beberapa ini, monggo nanti dari rekan-rekan di PGSD setelah jadi KSR atau teman-teman yang sudah senior, kalau berkenan ingin ikut, kami persilakan juga. Ini peran dan fungsinya. Nah, perannya apa? Nah, di masyarakat, KSR berperan dalam masyarakat adalah sebagai tenaga pelaksana perhimpunan PMI dalam melaksanakan tugas kemanusiaan, baik di masa damai maupun dalam keadaan darurat atau bencana. Kalau damai apa sih yang dilakuin kan gitu ya. Nah, kalau damai ya misalnya ada promkes ya. Tapi kalau dalam bencana apa yang dilakukan? Ya seperti kemarin ada pertolongan terkait dengan evakuasi, terus kemudian ada pertolongan pertama di lokasi gawat darurat tersebut. Kemudian ada lagi adalah distribusi makanan, logistik, pendirian shelter, kemudian distribusi air bersih dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah dalam menjalankan fungsinya KSR PMI berstatus sebagai relawan ya. Kemudian sebagai kesatuan maupun sebagai relawan, KSR PMI wajib mengikuti tata aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam organisasi. Nah, yang jadi catatan adalah ini Mbak dan Mas, ketika melakukan suatu hal ya, di lapangan, relawan PMI adalah wajib mengikuti tata aturan dan ketentuan yang ditetapkan dalam organisasi. Mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Pak Rahman keterkaitan dengan aturan-aturan terkait dengan organisasi PMI. Sekarang kita sudah ada undang-undang tentang kepalang merahan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018. Kemudian juga ada keterkaitan dengan peraturan organisasi. Nah, di peraturan organisasi tersebut juga membahas tentang hak dan kewajiban relawan, ya. Jadi apa aja di situ? Nah, mungkin kemarin sudah disinggung oleh Pak Rahman.
Nah, kemudian ini hak dan kewajiban. Ini. Sebagai bangsa tidak akan kehilangan sosok pemimpin selama pemuda yang sering bertualang di hutan, gunung, dan di lautan. Nah, ini dari John Henry Danet, Bapak Palang Merah Indonesia. Ya. Jadi bila mana teman-teman generasi muda itu masih aktif dalam kegiatannya, Pak insya Allah, tidak akan kehilangan sosok seorang pemimpin, karena seorang pemimpin itu akan tercipta dalam kondisi tercipta karena sebuah adanya pemuda-pemuda yang gemar untuk melakukan sebuah kegiatan. Tidak ada seorang pemimpin itu yang berlatar belakang adalah sebagai seorang yang pendiam. Jadi kebanyakan seorang pemimpin itu datang atau tercipta dari mereka-mereka yang gemar untuk melakukan sebuah kegiatan. Nah ini, sebagai anggota KSR memiliki hak apa? Nah, jadi panjenengan nanti kalau sudah dilantik menjadi KSR, nah bergabung dengan kita, haknya apa sih sebagai hak KSR? Nah, yang pertama adalah memperoleh dan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guna mengembangkan sikap dan keterampilan. Ya, jadi panjenengan semua nanti memperoleh dan mendapatkan kesempatan. Tinggal panjenengan mau tidak mengikuti kesempatan itu untuk mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua, nih, mendapatkan kesempatan mengembangkan pengabdian di dalam perhimpunan. Ya, jadi dapat kesempatan untuk pengembangan pengabdian. Tidak saja harus ya nanti mengikuti atau pada PMI setempat, tapi ketika terjadi suatu hal, ada donor dari luar negeri, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bersifatnya dari donor luar negeri, panjenengan bisa ikut bergabung di situ juga. Kemudian PMI, nih, baik di dalam kepengurusan maupun di dalam kegiatan operasional. Nah, jadi panjenengan juga punya kesempatan untuk menjadi seorang pengurus, ya, baik itu pengurus di relawan maupun pengurus di tingkat kota PMI kota ataupun pengurus di daerah. Kemudian yang berikutnya, berhak menggunakan atribut sesuai dengan ketentuan. Ya, nanti akan ada pembahasan terkait hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, memberikan usul, saran, dan pendapat sesuai jenjang organisasi demi kemajuan perhimpunan PMI. Ya, jadi panjenengan juga dapat menyampaikan usul panjenengan, saran panjenengan. Nah, kalau dalam hal ini lebih utamanya ketika panjenengan ditugaskan oleh unit untuk mengikuti sebuah musyawarah kerja, baik itu di kota maupun musyawarah kerja di kabupaten, di mana tempat panjenengan itu berdomisili sebagai anggota KSR. Nah, di situ panjenengan bisa menyampaikan usul, saran, dan pendapat panjenengan dalam musyawarah tersebut. Kemudian dilibatkan dalam pengambilan keputusan PMI. Nah, kemudian memperoleh asuransi perlindungan hukum dan pelaksanaan tugas kepala merah. Bila mana panjenengan ditugaskan, ya, bila mana catatan ini, bila mana panjenengan ditugaskan oleh PMI, panjenengan memperoleh asuransi dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas tersebut. Tapi kalau tidak ditugaskan, ya, tidak, karena kalau itu semua diberikan, bisa dihitung berapa yang harus dikeluarkan oleh PMI. Di Kota Semarang saja ribuan anggota KSR, bila mana nanti diasuransikan semua, operasional PMI untuk kegiatan kemungkinan berhenti dan tidak bisa melaksanakan kegiatan pelayanan terhadap masyarakat hanya untuk asuransi para relawan. Tapi relawan yang ditugaskan itu yang mendapatkan untuk asuransi. Kemudian
memperoleh tanda penghargaan, tanda kehormatan dari PMI, dari pemerintah maupun dari lembaga nasional dan internasional sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menggunakan fasilitas KSR PMI sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, dapat menggunakan fasilitas KSR PMI, tapi dengan catatan adalah ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur oleh setiap masing-masing PMI di kabupaten kota. Ini mendapatkan KTA PMI ya. Nanti kalau panjenengan sudah selesai, sudah dilantik, kemudian panjenengan nanti dapat mengisi SIM ya. SIM KTA nanti panjenengan akan mendapatkan KTA dari PMI. Kemudian mengikuti kegiatan Kepala Merah di dalam maupun di luar kesatuan atau unit yang bersangkutan. Jadi panjenengan boleh mengikuti kegiatan Kepala Merahan di dalam kesatuan panjenengan, dalam hal ini mungkin di lingkup PGSD ataupun unit yang bersangkutan atau di luarnya selain di PGSD. Bahkan bukan hanya itu saja, bisa sampai dengan panjenengan mengikuti di kabupaten kota lain, provinsi lain, bahkan bisa sampai pada negara lain untuk mengikuti kegiatan Kepala Merahan. Apakah itu pernah terjadi? Sering terjadi. Sebelum pandemi, kegiatan semacam itu sering terjadi. Nah, sebagai anggota KSR memiliki kewajiban. Lalu kewajibannya apa sebagai anggota KSR? Nah, ini. Yang pertama adalah setiap anggota KSR PMI wajib menjaga dan meningkatkan kualitas kesatuannya. Jadi harus menjaga dan meningkatkan kualitas kesatuannya. Dalam hal ini adalah lebih utamanya terlebih dahulu pada unit masing-masing, kemudian baru mengarah pada KSR dalam tingkat kabupaten atau kota. Kemudian, setiap anggota KSR wajib meningkatkan kesiapsiagaan dengan mengikuti kegiatan pembinaan, kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan gladi, dan kegiatan operasional. Nah, jadi nanti setelah panjenengan dilantik atau panjenengan sudah selesai mengikuti kegiatan sebagai KSR atau sudah menempuh 120 jam, panjenengan punya kewajiban-kewajiban ini. Nah, untuk apa ini? Ya untuk menjaga confidence panjenengan, untuk menambah pengetahuan panjenengan. Ya, ini kegiatan, ada kegiatan pembinaan, kegiatan pendidikan dan pelatihan, ada kegiatan gladi-gladi, kegiatan operasional. Nah, ini bisa dilakukan di mana? Di tingkat unit panjenengan, di unit PGSD. Nah, bila mana nanti di kabupaten kota membutuhkan teman-teman, nah juga bisa mengirimkan nanti untuk kegiatan bareng atau kegiatan gabungan, yaitu kegiatan pendidikan dan pelatihan, ada kegiatan gladi-gladi, kemudian kegiatan operasional. Nah, itu bisa di-manage di masing-masing kabupaten kota. Kemudian yang berikutnya adalah ini, kewajibannya adalah tunduk, taat, dan patuh pada peraturan-peraturan kesatuan KSR PMI serta peraturan-peraturan yang berlaku di jajaran PMI-nya. Jadi nggak boleh membuat peraturan sendiri ya, KSR membuat peraturan sendiri, membedakan aku biar beda dengan KSR unit yang lain, aku mau buat peraturan sendiri, ya itu tidak boleh, tapi harus macam ini. Nah, ini formatnya, kartu tanda anggotanya ya semacam ini. Jadi kartu tanda anggota ini ada tanda semacam ini adalah kode di mana panjenengan berasal, kemudian panjenengan tahun berapa bergabung, ya. Kemudian jenjangnya apa. Nah, ini contohnya adalah nomor 08. Ini adalah nomor tahun bergabungnya sebagai anggota. Jadi kalau nanti jenengan lihat ada orang pakai
KTA semacam ini panjenengan bisa membaca ya. Nanti kemudian ini ya. Ya, ini adalah nomor anggotanya. Kemudian depannya lagi yang 2 digit ini adalah kode unit. Kemudian ini depannya lagi 2 digit itu adalah jenjang. Ini 04 merupakan jenjang KSR. Kemudian di depannya lagi, depannya titik itu ada 2, ini adalah ini kode cabang atau kode kabupaten kota. Kemudian depannya lagi ini ada 06, 2 digit ini adalah kode wilayah atau daerah. Kemudian depannya lagi, nah ini ada 2 digit juga, ini adalah kode regional dan ini adalah nomor database-nya. Jadi sudah tercantum di sini. Jadi nanti kalau jenengan melihat, nah bisa oh ini dari mana, kemudian tahun berapa bergabung. Nah, agak lewatnya adalah nomor ini. Nah ini. Sebagai anggota biasa, KSR memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam ADRT, yaitu hak mendapatkan ini sudah tadi hak mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari pengurus PMI, kemudian menyampaikan pendapat dalam forum pertemuan resmi PMI, tadi seperti forum musyawarah kerja kota, karena panjenengan berada di bawah kota, atau musyawarah kerja kota setiap tahunnya, atau musyawarah kota yang 5 tahun sekali. Kemudian memiliki hak suara dalam setiap musyawarah di tingkat cabang dan setiap rapat di tingkat ranting. Nah, ini kalau di setiap ranting ini adalah yang KSR dari umum, ya, KSR dari umum, dari kecamatan atau desa. Kemudian memilih dan dipilih sebagai pengurus PMI. Kewajibannya ini menjalankan, menyebarluaskan prinsip dasar gerakan yaitu adalah menyebarluaskan tadi prinsip-prinsip kepalang merahan, kemudian mematuhi ADRT PMI, mempromosikan kegiatan PMI, ini berpartisipasi aktif dalam kegiatan PMI, ya. Jadi tidak hanya bencana saja ya sebetulnya untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan PMI, tapi dalam kegiatan pelatihan, kemudian promkes, kemudian pembinaan terhadap generasi muda di luar unit panjenengan, kemudian menjaga nama baik PMI. Nah, ini juga ada membayar uang iuran keanggotaan bila mana itu ada. Okay. Nah, pengesahan relawan pengesahan anggota dilakukan setelah mengikuti orientasi dan tercatat dalam buku keanggotaan PMI, baik itu PMI kota maupun PMI kabupaten. Kemudian yang kedua adalah memiliki KTA yang dikeluarkan oleh PMI kabupaten atau KTA kabupaten atau kota. Kemudian KTA untuk anggota KSR diberikan setelah selesai mengikuti proses pelatihan dasar. Untuk anggota TSR diberikan setelah mengikuti orientasi. Jadi perbedaannya di sini, guys. Jadi kalau TSR itu cukup dengan orientasi saja sudah bisa memperoleh KTA karena mereka rekan-rekan TSR itu sudah spesialisasi, jadi sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan skillnya, jadi dari lawyer, ada yang dari dokter, perawat, dan sebagainya, jadi tidak harus mengikuti proses pelatihan dasar. Tapi kalau dari KSR itu wajib mengikuti proses pelatihan dasar baru mendapatkan KTA. Kemudian pelantikan anggota PMI dilakukan oleh pengurus PMI kota atau kabupaten atau pembina unit KSR atau secara gabungan di PMI. Nah, jadi pengesahan relawan itu yang berupa pelantikan itu dapat dilantik oleh pengurus PMI, dapat juga hanya dilantik oleh pembina unit KSR atau secara gabungan dilantik oleh PMI. Jadi mungkin kalau di BGSD ini itu bisa dilantik oleh pengurus PMI kota boleh, dilantik oleh pembinanya di unit panjenengan juga boleh, atau bergabung dengan
unit-unit yang lain nanti baru dilakukan pelantikan oleh PMI juga diperbolehkan. Kemudian pengesahan pengurus unit KSR dalam bentuk surat keputusan dikeluarkan oleh PMI kota atau kabupaten